Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, dan saudara-saudaraku yang bersama di studio, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan di bulan haram, di bulan mulia, bulan yang mudah-mudahan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Dzulhijjah, balah dari bulan Dzulqa'dah, mulai Ashhurul Hurum, mulai bulan-bulan haram, mulai bulan haji, kita tahu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan selama di bulan haram ini. Bisa kita tebak, di antaranya puasa sunnah di bulan Dzulqa'dah, dan nanti juga di bulan Muharram. Dan juga mungkin ada kurban. Wah, kalau udah bilang kurban begini, yang paling senyum adalah Bu Haji Dian. Wah, bisnis gua tuh. Yang kedua juga ada haji. Tapi dari semua itu sumbernya adalah iman dan takwa. Kalau kita lihat, orang mau berangkat haji, bekal utamanya dalam Quran disebut watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang paling utama adalah ketakwaan. Korban juga begitu. Malahan disebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Bukan darah, bukan daging yang sampai ke sisi Allah, tapi ketakwaan jugalah. Sebelum darah itu nyampe ke bumi, ke tanah, ketakwaan dari orang yang berkurban, itulah yang diterima. Mudah-mudahan kita melakukan semuanya, puasa sunnahnya, kemudian juga kita melaksanakan kurban bagi yang tidak berhaji, dan yang berhaji semua bekalnya adalah iman dan takwa. Dan itu di dalam Al-Quran juga disebutkan saat Qabil dan Habil. Ya, saat Qabil tidak terima bahwa kurbannya tidak diterima Allah dan mau membunuh Habil. Kemudian Habil mengatakan, diabadikan di dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lumayan, memang kalau dingin begitu. Sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga puasa kita, kurban kita, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Tepuk tangan untuk Ustadz Subki Al-Buguri. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau bulan-bulan haji seperti ini kan selalu ingatnya adalah kalau nggak kurban, begitu ya. Atau kalau nggak ingat saudara-saudara kita yang sedang ada di Tanah Suci begitu ya. Pak Ustadz terakhir ke Tanah Suci kapan nih Pak Ustadz? Tahun kemarin. Tiap tahun ya? Alhamdulillah. Kalau naik haji pertama kalinya? 2005. 2005. Dan itu pasti berkesan sekali ya. Ya, haji pertama dan yang paling berkesan itu saya berhaji nggak pakai duit sendiri. Itu kan berkesan ya kan. Terus saya baru haji pertama kemudian bawa orang. Ya kan, bawa rombongan. Ya, dan ternyata alhamdulillah waktu itu Allah berikan kita kelancaran. Alhamdulillah. Apa ya, manasik haji itu dengan segala macam problematikanya, kalau Allah sudah bantu dan tolong kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena umroh dengan haji itu beda. Rasanya beda juga ya? Rasanya beda, dan bebannya juga beda, ujiannya juga beda. Dompet hilang ujian juga nggak Pak Ustadz? Dompet hilang katanya. Bisa ujian, bisa nikmat juga gitu. Kok tahu sih ya dompet hilang? Lagi peristiwa apa itu? Jadi saya sama Haji Opik itu haji pertama ya. Ya namanya kita umur nggak terlalu jauh ya. Ya paling beda-beda 10 tahun kali sama dia. Jadi mudah-mudahin dikit. Jadi ya di bis lah kita bercanda habis ngambil mikot. Saya udah ingetin kita jangan bercanda nih. Takutnya ada sesuatu. Ya, dan benar, ya, pas saya muter, tawaf, saya cari tas saya udah nggak ada. Dan waktu itu saya doa, saya tahu dong
multazam kan mustajab. Saya doa, cuman waktu itu saya salah doa. Karena saya mintanya, ya Allah, surat-suratnya aja. ATM, kartu, masalah duit biarin hilang, nggak apa-apa. Karena saya pikir, di langit kan nggak ada stempel kelurahan. Gitu. Tapi kalau rizki, Allah bisa nurunin dari mana aja. Ya karena doanya gitu. Pas 5 hari di Mekah, saya mau ke Madinah. Kemudian saya nanya sama mutawif yang pengalaman, kalau dompet hilang carinya di mana? Ustadz hilang? Enggak. Karena kalau saya bilang saya hilang, saya takut mutawif cerita sama jamaah ngumpulin duit surang 50 juta. Kan saya jadi nggak enak kalau begitu ya. Nggak enak apa enak itu? Oh iya benar. Saya tanya, oh itu ada tempat barang-barang mabkudah. Dia bilang, qarib min Jabal Abi Kubais, katanya. Dekat di Jabal Abi Kubais, dekat Istana Raja. Di situ ada memang satu mahal, satu tempat kecil. Dan saya ke situ, saya nanya, diunjukin tasnya. Ah, ada bener. Dia bilang, coba periksa di dalamnya. Saya periksa, set. Saya lihat alhamdulillah lengkap semua kecuali duit. Dan sesuai dengan doa. Dengan doa. Ini ada gambar ini Pak Ustadz ya. Toilet pesawat ini terkait dengan flashnya ini. Nah, ada cerita apa? Ya, ini mungkin saya bisa bercerita tentang gimana sebenarnya kasih sayang ibu tuh nggak akan tergantikan oleh apapun. Saya waktu tahun lalu berangkat haji sama bapak sama ibu saya. Itu juga dengan doa yang sangat ajaib, luar biasa. Visa saya itu tadinya adalah visa amil mausimi. Artinya visa tenaga kerja musiman. Dengan itu berarti saya tidak boleh satu pesawat dengan ayah ibu saya. Tapi ibu saya angkat tangan terus. Beliau nangis supaya bisa satu pesawat. Pikiran saya, itu sih mustahil. Mau didoain sampai nangis darah pun gak akan bisa. Orang visanya beda. Tapi dengan izin Allah, inilah kekuatan doa. Dan jangan pernah sekalipun kita menyepelekan doa. Ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Malah orang dianggap sombong kalau gak mau doa. Orang dianggap sombong sama Allah. Jangan bandingin Allah dengan manusia. Manusia semakin sering dipinta, dia bisa aja kesel. Tapi Allah semakin sering diminta, Allah malah semakin senang sama kita. Dan doa umi saya terjawab teh. Hari Jumat, hari terakhir, saya ketemu sama teman saya, kakak kelas, yang kerja di atas agama kedutaan Saudi. Beliau kerja di Mulhaq Dini, di bandara, melepas tamu dari Saudi. Dia bilang, la yumkin ya akhi. Nggak mungkin. Hada akhir yawm. Ini adalah hari terakhir. Sekarang kedutaan udah tutup. Hada yawmul jum'ah. Wal jum'ah utlah. Hari Jumat tuh hari libur. Tapi dari travel, Bu Irma telepon, Ustadz, visa ente berubah tuh. Sekarang jadi visa haji. Tadinya amil mausimi, tenaga kerja musiman, kemudian jadi haj visa. Padahal Not permitted to work, malah nggak boleh untuk kerja. Tadinya kan bisa kerja, not permitted to hajj, nggak boleh buat haji sebenarnya. Tapi karena saya mau nganterin, ya kan, dan akhirnya kita bisa terbang bareng. Dan waktu nganter, pas di pesawat, ibu minta anterin ke kamar kecil, ke toilet. Umi minta ditungguin, dan begitu kelar, minta dipencetin. Dan saya mikir, anak sekarang cuman mencet tombol udah merasa jadi anak yang berbakti. Padahal ibu kita dulu, maaf, cebokin kita setiap hari, sehari, apalagi kalau lagi buang-buang air, bisa lebih dari 10 kali sehari. Nggak jijik, ya. Makanya kasih ibu nggak akan terbayarkan. Pengen ngobrol sama Umi boleh? Mi, ngobrol bisa nggak? Mesti ditanya dulu schedule-nya ada nggak? Gitu. Apa ceritanya itu Bu? Kok minta tolong begitu Bu?
Oh, di kamar mandi. Iya. Itu dia. Yang Dicari-cari mana nggak ketemu. Gitu, belum tahu. Ibu waktu itu pengen banget ibu berangkat bareng satu pesawat haji bareng Oh sama iya, berdoa. putra ibu. Berdoa mah biar bareng sama Ustadz gitu. Pada berdoa akhirnya bisa bareng. Padahal sebelumnya udah dibilang kayaknya nggak mungkin gitu bisa berangkat bareng. Iya, dia udah ngomong. Katanya mau apa tuh hari Rebo. Berangkat duluan saya. Iya, mau berangkat duluan dia hari Rebo. Ternyata nggak jadi berangkat duluan. Akhirnya kan hari Minggunya tuh bareng. Alhamdulillah. Karena saya udah 3 hari ke bandara. Hari Jumat saya udah pasrah dan saya udah ngomong sama Umi. Mi, kalau jalan sendiri dititipin sama Allah. Sebab kemarin ada ustadz. Ini pelajaran buat saya. Waktu mau berangkat dia bilang, saya nanti bakal jagain ibu saya. Saya bakal anterin dia. Tapi mau berangkat, na'udzubillah. Sekali lagi na'udzubillah. Jatuh di kamar wudhu, tangannya patah. Akhirnya bukan dia yang bawa ibunya, dia yang dituntun ibunya. Sama, saya juga gitu. Haji kemarin, saya di Mina, malah saya sakit perut, buang-buang air. 3 hari di tenda, WC ngantri. Akhirnya Umi saya tuh. Kadang-kadang ngelongo ke tenda, bawa nasi sama sayur. Subhanallah saya bilang. Makanya emang kita sekali lagi titipin aja sama Allah Subhanahu. Karena dialah khairun hafidhah, dialah sebaik-baiknya penjaga buat kita, keluarga kita, harta kita, dan semua yang kita miliki. Karena dari Bogor, Al-Buguri. Gitu. Oh dari Cirebon, Al-Sirboni. Cuman yang nggak enak, orang patrol. Al-Patroli.